Perkenalkan, nama saya Egi. Kala itu sedang libur panjang semesteran sekolah. Aku yang baru saja naik kelas pun ikut menikmati liburan panjangku. Malam itu, aku nongkrong di salah satu warung dekat rumahku. Tiba-tiba, Karim sahabatku datang. "Ki, ayo naik Merapi besok," ajak Karim padaku. "Gila kau Rim, ngajak mendaki kok dadakan. Sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Adi," jawab Karim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Karim. "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi," jawabku. "Gini aja Gi, kamu kan sering mendaki sampai kemana-mana. Aku sama Adi naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Adi camp di situ. Nanti kamu nyusul ya." Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Karim. Tapi entah setan apa yang merasukiku pada saat itu. Hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya, pagi-pagi, Karim memberi kabar lewat pesan di HP jika ia dengan Adi sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan pun berpikir, bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti gak diizinin. Akhirnya, setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak dan ibuku yang masih mengobrol di teras depan rumah. Aku meminta izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika ya. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku mau menginap di sana ya," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. "Adiknya baru selesai di Hitan, Pak. Aku dan teman-teman yang lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya untuk melekan," jawabku. Istilah melekan mempunyai arti ngobrol hingga larut malam. Saat itu, aku mengerahkan seluruh tenaga jiwa ragaku, segala perkataan manisku. Aku berusaha supaya diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin aku dapat, aku yang hanya bermodalkan tas ransel berisikan sleeping bag dan sedikit makanan pun akhirnya berangkat. Saat berangkat, aku mencoba menghubungi Karim dan Ali. Tapi ternyata HP-nya udah gak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 3 sore, aku berangkat dari Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi. Hanya segelintir orang yang ada. Entah baru naik atau turun. Aku pun tak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai berjalan. Baru 15 menit aku berjalan, aku bertemu warga lokal di sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Dul. "Mau kemana Mas? Kok sendirian aja?" tanya Pak Dul kepadaku. "Aku mau muncak Pak. Temanku sudah naik duluan, menunggu di Pasar Bubrah,"
Jawabku kepada Pak Dul. Hati-hati Yole, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Dul hanya mengangguk. Karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. Iya Pak, aku akan hati-hati. Terima kasih ya Pak. Jawabku pada Pak Dul. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Dan aku baru saja memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku nyampe di pos 1. Sampai sini, belum kutemui pendaki lain. Benar-benar, sejak tadi, aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar, sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap di malam hari, ditemani dengan lampu senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik yang kuputar lewat ponselku. Tadinya aku pengen ngobrol sendiri untuk mencairkan suasana waktu itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi, aku hanya mengandalkan ponselku ini dan bernyanyi dalam hati. Sambil sesekali meliak-liukan pinggulku berjoget, menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2, masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya, aku melihat ada pendaki perempuan yang lagi istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran, akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya kemana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya seperti tampak mendaki pada umumnya. Ia membawa ransel, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun, saat aku melihat wajahnya dengan jelas, nampak wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya. Ada seketika rasa takut muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang. Dan ternyata perempuan itu sudah gak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian. Langkahku percepat sedikit berlari. Gak peduli nafas ngos-ngosan, lelah ku tahan. Karena di pikiranku hanya ingin cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Aku terus berjalan, ditemani suara riuhnya burung, hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat
ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti pada umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang lelaki tua, berpakaian Jawa, seperti sedang menunggu di kawasan itu. Dengan ragu-ragu, aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun, karena Karim dan Adi sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati, aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut, orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan, tapi terdengar sangat besar. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan, gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat atau menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu, aku sangat berharap ada pendaki lain yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah dengan perlahan. Namun ternyata, orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah. Ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang. Keringat mengucur deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku berdiri karena saking ketakutannya. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi, dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu. Daripada ada hal-hal buruk yang terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalanan. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih aku menjawab. Aku mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah. Di sana, aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota X. Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak untuk macam-macam. Bapak siapa ya? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengar tadi adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang. Seakan-akan aku ingin langsung berlari dari sini. Tapi, apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku berdoa sekuat hatiku. Semua doa yang aku bisa, aku ucapkan di dalam hati, agar lekas bebas dari situasi ini. Sejak dari sini, aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia. Tak ada tanda-tanda seperti setan yang biasa aku lihat di film-film. Hanya saja, wajahnya nampak sangat bersih. Aku mau jalan saja, menyusul teman-temanku yang ada di Pasar Bubrah.
Aku minta izin jalan lagi ya, Pak. Jawabku. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya. Jawab orang tua itu. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya, nanti kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapan itu pun mengangguk dan hanya mengiyakan. Karena yang aku pikirkan hanya ingin segera pergi dari sini. Aku pun melanjutkan perjalanan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar, memegangi bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Egi. Aku mendengar ada suara yang memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Karim. Tapi kan Karim sudah mendaki duluan. Kok dia memanggilku dari belakang ya? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan bapak tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Kondisi punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha berjalan minimal sampai di batu yang dimaksud bapak tadi. Egi, tolong aku, Eg. Suara itu terdengar semakin keras. Seakan-akan memang lagi terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi, aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya, aku sampai di batu besar yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya, aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam, dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan bapak tadi, yang menjadi pembatas antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang aku lewati tadi? Siapa orang tua yang aku temui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak akan sampai kalau dipikir pakai akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau ke arah mana kakiku melangkah. Jalur yang aku kira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut salah langkah.
Yang aku ingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 9 malam. Tanpa kusadari, ponselku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang. Hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi, aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu, aku berpikir kalau aku harus segera melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal lagi. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku berjalan, menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu, aku berpikir kalau aku harus terus naik ke atas. Karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan yang berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Dengan hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalan yang bisa aku lewati. Lagi-lagi, aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar yang sangat tinggi. Matanya merah menyala. Saat itu, aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukannya, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak, hingga akhirnya aku menemukan jalan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk pos 2. Aku yang menyadari sudah ada di jalur yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku beristirahat sebentar sambil minum air yang tadi aku bawa. Saat itu, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku bergegas harus cepat sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum bertemu pendaki lain. Entah yang naik ataupun turun. Sesaat kemudian aku kembali berjalan. Baru sebentar berjalan, aku terjatuh. Aku merasa ada cengkeraman tangan yang menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada apa-apa di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur yang terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanya kabut yang tebal. Singkat cerita, akhirnya aku menemukan papan penunjuk yang bertuliskan Pasar Bubrah. Tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah. Di sana, aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya, pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi, kenapa selama perjalanan aku tidak bertemu mereka satupun? Sudahlah, aku mau mencari tenda Karim dan Adi.
10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Rim, Di, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai di sini. Lama banget sih. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Karim. Aku berangkat jam 4:30 dari base camp. Jawabku. Lah, kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 lebih, Gi. Kamu kemana aja? Jawab Adi sembari bertanya. Udah, aku pengen istirahat dulu. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Karim dan Adi tidak terus menanyaiku. Karim membuatkanku secangkir susu dan mie instan. Aku yang sedari tadi kelaparan langsung melahapnya di dalam tenda. Kamu sebenarnya kenapa, Togi? Tanya Karim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab. Besok aja dah ceritanya. Karim dan Adi yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena akan naik ke puncak kalau ada barengan pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1:30 dan kami baru bisa tidur. Aku yang tidur di tengah, sementara Adi dan Karim tidur di samping kanan dan kiriku. Ki, bangun. Kamu dengar gak dari tadi? Tanya Adi yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Di? Gak pengertian amat, temennya sedang kecapean. Ucapku ke Adi dengan kesal. Adi bercerita kalau dari tadi ia mendengar suara banyak orang yang jalan sekitar tenda kami. Dengar apa? Aku gak tahu. Dari tadi kan aku tidur, jadi gak dengar apa-apa. Jawabku, karena memang aku gak mendengar suara apa-apa. Sudah Tok Di, mungkin kamu ngelindur. Udah, tidur lagi aja. Jawabku sambil memejamkan mata. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Namun, baru saja memejamkan mata, aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Adi kembali membangunkanku. Nah, itu Ki, dengar gak kamu? Tanya Adi. Adi juga membangunkan Karim saat itu. Karim yang baru saja bangun ikut mendengarkan dan bertanya tentang suara yang didengarnya. Suara apaan itu ya? Tanya Karim. Udah, diem. Jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, kami malah dikagetkan dengan suara yang lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kerincingannya yang khas. Dan berbarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai, seperti pasar. Suara keramaian orang-orang sangat jelas. Kami bertiga mendengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi, kami bertiga masih diam, saling menatap. Saat itu, aku teringat dengan pesan Pak Dul saat di awal pendakian tadi. Pesannya yaitu, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli
salah satu barang yang ada di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Dul kepada Ali dan Karim. Rim, waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua. Namanya Pak Dul. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu, Gigi. Kita aja gak tahu apa yang terjadi di luar. Lah, kok kamu malah ngajak aneh-aneh? Jawab Karim. Lah, gimana Rim? Aku diberi pesan Pak Dul seperti itu. Jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mengalami kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tak cukup di situ. Tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda seperti bayangan tangan. Entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Dul agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Karim dan Adi keluar tenda untuk melihat apa yang sedang terjadi. Enggak ah, aku enggak berani, jawab Karim. Gini loh Rim, kita berdoa aja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini sepertinya kalau kita tidak keluar, gangguan akan terus ada. Ucapku sambil menjelaskan. Udah, percaya aja sama aku. Aku dapat pesan seperti itu dari Pak Dul. Firasatku mengatakan aku harus melakukan apa yang dipesankan Pak Dul agar tidak terjadi apa-apa. Tambahku ke Adi dan Karim. Mereka berdua hanya diam mendengar ucapanku. Ya udah, tapi kamu duluannya yang keluar, ucap Adi. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka. Kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Aku lihat jam di tangan, menunjukkan pukul 3:20. Artinya, baru 1 jam yang lalu tertidur. Akhirnya, kami bertiga keluar tenda bersama-sama. Dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku gak mimpi kan? Ini tempat apa ya? Kok ada pasar di tengah gunung seperti ini? Tanya Adi yang kaget dengan apa yang dilihat oleh matanya. Aku hanya diam dan tak menjawab. Saat aku melihat Karim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orangnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya di luar logika kalau ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat ada beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri dalam hati. Apakah semua pendaki itu tidak menyadari adanya pasar ini?
Ah, sudahlah. Aku harus fokus menjalankan pesan Pak Dul dengan cepat dan langsung masuk lagi ke dalam tenda. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini, aku memperhatikan barang yang dijual di sana. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan desa-desa. Tapi, pandanganku dialihkan dengan satu lapak yang dijaga oleh seorang nenek-nenek. Nenek itu menjual daging segar. Saat kulihat dengan secara seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki, seperti kaki dan tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku membeli dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar, aku melihat ada lapak penjual sembako. Aku memutuskan buat ke sana. Ikuti aku, ucapku pada Adi dan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Agung, tolong lindungi kami semua. Pelan-pelan, aku melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga diam, tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lebih dekat lagi orang-orang di sana. Wajah mereka pucat, seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui tadi di atas pos 1. Adi dan Karim masih mengikutiku di belakang. Akhirnya, aku sampai di lapak yang aku tuju di situ. Penjualnya anak laki-laki. Jika ku perhatikan, kira-kira umurnya sekitar 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas, dengan raut muka yang datar dan menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat barang apa yang bisa aku beli. Di situ ada mie instan dan air mineral dan makanan yang lainnya. Dengan cepat, aku memutuskan untuk membeli mie instan. Ini berapa, Dek? Tanyaku sambil menunjuk ke mie instan. 3.000, Mas. Jawabnya lagi. Aku beli 2 ya, Dek. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku ada di dalam tas yang kutaruh dalam tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 enggak? Tanyaku ke Adi dan Karim. Syukurlah, Adi membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik penjual itu. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku sedikit menyentuh tangannya. Aku merasakan tangannya dingin. Dan jika aku lihat, tangannya lebam seperti bekas luka. Terima kasih yo, Mas. Ucap adek itu. Lagi-lagi, dia mengucapkan dengan wajah seramnya itu. Sama-sama, Dek. Jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini. Dan sekarang, aku harus cepat kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik arah untuk kembali ke dalam tenda. Seketika kami bertiga terkejut karena banyak orang dari mereka yang memperhatikan kami. Gimana nasib kita ini? Tanya Adi dengan ketakutan. Doa kalian jangan putus. Ayo cepet jalan.
Kita nunduk aja. Aku mulai melangkah, diikuti Adi dan Karim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di dalam tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada. Benar-benar malam itu, aku merasa seperti ada di alam lain, yang entah alam apa. Saat hampir sampai di tenda, tiba-tiba langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang tadi aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan matanya yang merah menyala. Tak henti-hentinya, aku membaca doa yang aku bisa dalam hati. Saat tiba di tenda, Adi dan Karim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. Dasar bocah sialan, ucapku ke mereka. Perlahan, aku masuk ke dalam tenda agar lekas terlepas dari situasi ini. Aku mendengar Karim tak henti-hentinya mengucapkan istighfar, dan aku melihat Adi langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang barusan kami lihat. Mie instan yang aku beli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tidak tertukar saat memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan, suara gamelan dan gemuruh keramaian pun hilang. Kami bersyukur saat keadaan mulai kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap-siap untuk sholat subuh. Setelah sholat, kami berusaha untuk bisa tidur lagi. Di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi sosok kakek-kakek memakai jubah putih. Disitulah ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan memintaku turun sebelum gelap tiba. Jam 8 aku bangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Adi dan Karim sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. Samit nggak? Tanya Karim. Udah, gak usah. Turun aja lah, ajakku pada mereka. Iya, turun aja Rim, jawab Adi yang juga meminta untuk langsung turun. Ya udah, kita turun aja. Firasatku udah mulai gak enak nih, ucap Karim. Aku lega saat Adi dan Karim satu suara denganku untuk langsung turun. Kami membuat susu hangat, masak mie instan, dan sosis pagi itu. Mie yang tadi beli gimana Ki? Tanya Adi menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. Gak usah dimasak, kita bawa turun aja lah. Aku takut ada apa-apa kalau kita memakannya, jawabku. Selesai makan, kami langsung packing bersiap untuk turun. Aku lihat beberapa pendaki summit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki lain juga mengalami kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung,
kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, posisi aku paling depan, sementara Karim dan Adi di belakang. Kami turun dengan sangat hati-hati. Setelah banyak hal yang terjadi menimpa kami, semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, dari aku yang disesatkan hingga kejadian pasar, aku menjadi peka dengan keberadaan mereka. Singkat cerita, saat kami memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga Karim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apaan ya?" tanya Adi. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkunjung yang berdiri di semak-semak di siang bolong seperti ini. "Oi, hati-hati tuh, ada pocong." "Pantas aja bau begini," ucapku sambil menuju ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong. Ada nanah yang mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali memang. Ada setan siang-siang seperti ini. Kami turun gunung sekitar jam 10 pagi. Saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan untuk istirahat. Kami bersyukur karena kami sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih jam 2 siang. Aku pun langsung mandi untuk membersihkan badan. Selesai mandi, aku melihat ada yang berbeda dengan Karim. Aku lihat Karim di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Rim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ki. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Karim kepadaku. Aku terkejut dengan jawaban Karim. Saat itu juga, ku ajak Karim ke dalam. Aku minta Karim dan Adi segera berkemas untuk kemudian pulang ke rumahnya. Rencananya, aku ingin makan dulu di base camp. Namun, rencana itu pupus melihat kondisi Karim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah kita masing-masing dengan selamat. Keesokan paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku pun berinisiatif memastikan keadaan Adi dan Karim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas dan demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, namanya sawanan. Yang ku tahu, sawanan adalah reaksi tubuh setelah bertemu dengan hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran menggunakan obat. Agar setelah ini kami perbanyak lagi untuk beribadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, akhirnya kami bertiga kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.